Tribuners. Kalau kayak drama kan kayak nonton satu episode 2 episode bakal ketagihan gitu kan. Halo Tribuners, balik lagi bersama Rena di On Cam Every Night. Nah, malam ini Rena punya tamu spesial. Kenapa spesial? Karena Rena akan mendatangkan salah satu YouTuber asal Indonesia tapi sudah lama tinggal di Korea Selatan. Mana nih fansnya K-pop dan K-drama? Yuk merapat. Nah, dia itu cukup terkenal karena gara-gara dia nge-share video vlognya tentang jalan-jalan ke lokasi syutingnya True Beauty. Pasti kalian tahu kan, itu drama yang diangkat dari kisah komik di webtoon. Nah, bagaimana sih keseruannya Kak Rian aka Choco Emong yang jalan-jalan ke lokasi syutingnya True Beauty? Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Rian, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah, sekarang ini lagi sibuk apa nih? Dan sedang di mana? Sekarang lagi di Seoul, sibuk kerja. Ya sehari-hari karena baru dapat kerjaannya, sekarang udah kerja lagi. Sebelumnya kan nganggur pindah ke Seoul. Sekarang udah dapat kerjaan, jadi ya alhamdulillah ya, kerja setiap hari. Kan Kak Rian ini dikenal menjadi vlogger, YouTuber gitu ya? Ya. Terus sering banget nge-vlog tentang lokasi-lokasi syuting drama Korea. Terus kan keseharian Kak Rian ada di Korea nih. Nah, aku pengen tahu di Korea itu udah berapa lama tinggal di sana? Aku dari tahun 2013, berarti udah sekitar 7 tahunan. 2013 itu kamu lulus kuliah atau lulus SMA merantau ke Korea atau gimana itu ceritanya? Aku lulus SMA 2009. Lulus SMA 2009 terus sempat kerja gitu di Indonesia. Aku pas di Indonesia nggak kuliah. Jadi pas 2013 aku 2012 aku ikut program G2G dari pemerintah dan pemerintah Korea. Jadi ya 2013 aku berangkat ke Korea gitu. Apa sih alasan kamu buat ngerantau di Korea Selatan? Kenapa milih kerja di sana? Awalnya satu ya pasti masalah ekonomi. Karena gaji di Korea itu lumayan dibanding di Indonesia, dan kebetulan aku juga suka yang berbau Korea gitu. Jadi ya kenapa tidak sekalian gitu. Oke. Berarti ke sana itu karena pengen emang tinggal di sana, terus suka sama kultur sana juga, suka sama idolnya di sana juga atau gimana? Aku suka suasananya di sini. Karena di sini tuh kayak tata kotanya kan benar-benar tertata banget. Jadi kita mau kemana-mana juga enak. Terus juga bersih banget di sini gitu. Terus ya gitu. Jadi nyaman tinggal di sini untuk sekarang. Oke. Nah, sekarang lagi musim apa di Korea Selatan? Lagi musim dingin. Wah, ini berapa nih? Berapa derajat hari ini? Hari ini kayaknya cuma sekitar 3 derajat Celcius. Oke. Nah, ngomongin keadaan di Korea Selatan saat ini. Sekarang lagi pandemi ya, Kak? Pandemi level berapa kalau boleh cerita? Sekarang di Korea itu pandeminya udah level 2,5. Jadi harusnya sih 3, cuman kalau level 3 itu di Korea tuh bener-bener harus bener-bener lockdown banget. Dan kayak kerja itu kayak mesti dari rumah. Tapi pemerintah belum bisa naikin ke level 3 karena masih memikirkan industri-industri kecil gitu di Korea. Karena kalau level 3 benar-benar harus stay di rumah gitu loh. Nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi di Korea masih bingung mau naikin ke level 3 apa enggak. Tapi sekarang masih 2,5. Oke. Nah, tapi 2,5 pun udah banyak yang kerja di rumah lagi. Berarti di level 2,5 ini aktivitas masih berjalan normal atau ada protokol kesehatan khusus nih untuk menjalani? Ada protokol kesehatan khusus pastinya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan levelnya tuh level 1. Kalau level 1 itu kayak masih bisa ke kafe, tetap pakai masker, terus makan di restoran masih bisa. Kalau sekarang kayak
kafe pun cuma bisa take out doang. Dan kalau untuk kayak makanan kayak restoran gitu cuma sampai jam 9 malam, lebih dari itu cuma bisa take out gitu. Oke, berarti Dan aktivitas masih berjalan normal, tapi ya ada peraturan-peraturan khusus, restoran nggak buka sampai malam dan betul betul. take away juga gitu ya. Oh iya, terus emang lebih tutupnya bisa kayak mall gitu. Biasanya jam 11, jam 10 gitu ya. Oke, jam 8, jam 9 udah tutup. Karena emang aktivitas malam itu bener-bener udah nggak boleh gitu di Korea. Oke. Nah, berarti kan di Korea ini udah level 2,5 dan 2,5 ya. Terus ada ini nggak sih, kayak kan kalau di Indonesia nih lagi gencar-gencarnya ada rapid test massal kayak gitu. Nah, di Korea sendiri kayak gimana nih buat kayak dinas kesehatannya gimana untuk menanggulangi pandemi level 2,5 ini? Di Korea sendiri untuk tes rapid test gitu ada. Dan biasanya di Korea itu malah lebih ketat gitu. Jadi tiap ada daerah yang kena gitu. Misalnya kita lagi di daerah sini, terus dari sini ada peringatan nih, dapat terus alarm notifikasi gitu di semua handphone. Jadi udah di setting gitu kalau handphone di Korea. Jadi semua dapat notif kayak misal satu bunyi semua, tang 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 gitu. Jadi bunyi gitu. Jadi kalau misalkan emang ada, misalkan kita pun kalau mau masuk restoran atau masuk kafe kita scan barcode. Nah misalkan ada kejadian, katakan misalnya pas hari kita ke kafe itu dan ternyata ada salah satu pengunjungnya yang kena corona, nah nanti orang yang kenanya itu orang yang kena bakal ngasih rincian dia kemana aja pas hari itunya. Dan misalnya di kafe itu, nanti kafe itu yang orang-orang yang pergi sekitar dari jam segitu sampai jam segitu di tanggal yang si orang yang kena corona itu, nanti orang-orang yang di kafe itu pun dapat notifikasi kayak suruh rapid test atau suruh tes swab gitu. Berarti emang cukup ketat juga ya ketat. COVID di sini di Korea penanganannya benar-benar bagus banget. Makanya pas dulu di Korea kan sebenarnya yang awal banget di sini kan yang kayak benar-benar hebohnya sebelum ke Indonesia, sampai kayak pada takut semua nih kalau Korea gitu. Tapi semenjak itu Korea benar-benar menekan banget ke soal protokol, jadi sempat turun juga kan ke level 1. Bahkan kita pikir kayak corona udah sebentar lagi bakal udah nggak ada nih. Soalnya di Korea benar-benar udah kayak satu hari itu paling 8, 5 gitu. Kalau sekarang naik lagi 900 bahkan 1.000 per hari. Nah, terus kan ini pandemi level 2,5. Di Korea kemarin itu perayaan Natal gimana, Kak? Perayaan Natal nggak ada. Nggak ada sama sekali, sepi banget ya. Sepi. Paling yang merayakan ya di rumah masing-masing aja. Tapi kalau hiasan-hiasan kayak untuk aksesoris Natal yang di tempat umum ada, cuman nggak ada yang namanya di kafe atau di tempat-tempat keramaian gitu, nggak ada. Paling ya keluarga aja yang merayakan. Oke. Nah, kalau biasanya nih tahun-tahun sebelumnya, kalau perayaan Natal yang biasanya paling ramai itu di tempat mana? Korea itu. Perayaan Natal kalau di Korea karena dia bukan negara yang beragama ya, jadi kayak perayaannya tuh bukan yang untuk kayak wah banget, tapi kayak untuk ngumpul-ngumpul bareng temen, misal di kafe, terus atau di taman, atau keluarga besar kumpul kayak gitu aja. Tapi ya kayak pemerintah juga mendukung gitu, kayak misalkan di fasilitas umumnya dipasang kayak pohon Natal yang besar. Gitu, kayak aku kan sering bikin story juga di Instagram tuh ada yang pohon Natal buat spot-spot foto, nah kayak gitu sih. Nah, kan tadi sempat nyinggung kalau kerja di Korea Selatan dan sempat di resign juga kan itu, terus sekarang lagi sibuk jadi YouTuber. Kalau boleh tahu, kalau di Korea itu kalian kerja apa? Aku kerja di pabrik di Korea. Pabrik? Iya. Posisinya apa kalau boleh tahu, Kak? Posisinya ya operator produksi aja. Oke, berarti emang dulu SMK-nya teknik atau gimana? Iya betul. Aku SMK-nya pemesinan. Oke, nah kalian kan dikenal sebagai YouTuber yang sering jalan-jalan ke lokasi syuting K-drama, dari mulai startup kan itu, terus betul. terus hingga terbaru itu kalau nggak salah True Beauty nih. Iya. Nah, alasan kamu bikin konten itu apa? Ataukah emang penggemar K-drama atau gimana nih?
Aku sebenarnya kalau soal K-drama, aku jarang banget nonton karena bener-bener sibuk kerja kan. Ya. Cuman kayak beberapa bulan terakhir itu lagi nonton K-drama karena ya kayak mau ngisi waktu luang gitu. Terus kalau K-drama kan kayak nonton satu episode, dua episode bakal ketagihan gitu kan. Ya benar. Makanya pasti kayak gitu. Nah, terus akhirnya ya udah kalau udah kayak kecantol satu episode bakal ngikutin terus gitu, dan karena suka jadi kayak aku nyari ke internet gitu kan, kayak lokasinya di mana ya, atau beberapa kadang aku tahu ini aku pernah sini nih gitu, jadi aku datengin lokasinya aja. Awalnya kayak cuma buat untuk kayak buat foto-foto gitu kan, buat ke tempat kayak drama. Terus kayak aku pikir aku kan ada YouTube juga, kenapa nggak sekalian ngevlog gitu, dan ternyata responnya bagus. Maaf keputus. Oke. Tadi ada notif biasa, kalau kalau di corona itu kayak ada notif gitu. Oke. Jadi kayak suka putus. Nah gitu. Jadi dan responnya alhamdulillah positif dan banyak yang suka juga. Jadi ya udah aku lanjutin. Kebetulan aku juga emang nonton dramanya, jadi aku jadi hafal gitu loh, drama yang aku tonton lokasinya di mana gitu. Nah, selain tentang lokasi K-drama, kalian biasanya bikin konten apa sih di YouTube? Kontennya kadang random aja, kadang kayak kehidupan sehari-hari di Korea, lagi main sama teman-teman, lagi kemana gitu aja. Awalnya gitu aja, cuman makin sini kayak coba ya, misalkan ke agensi K-pop ini atau ke lokasi syuting ini gitu. Jadi kan biar orang tuh lebih kayak yang belum pernah ke Korea tahu gitu. Oh kalau di Korea tuh kalau mau ke agensi seperti ini, kalau kayak syutingnya di sini gitu. Nah, ngomongin tentang True Beauty nih, kan diangkat dari webtoonnya The Secret of Angel. Kamu itu udah ngikutin dari webtoonnya atau emang pas gabut aja terus nonton True Beauty nih? Enggak, malah aku belum nonton webtoonnya. Belum baca. belum Ya, belum ya belum baca webtoonnya, karena emang aku pun nggak pernah baca webtoon sama sekali jujur. Jadi aku tuh ketika orang-orang pada nonton True Beauty, Stranger from Hell, terus banyak webtoon yang terkenal, aku tuh nggak baca gitu karena emang belum ada ketertarikan ke webtoon gitu. Jadi emang aku nggak baca, cuman karena emang aku ini pas kemarin nonton startup, dan kebetulan kelar startup itu udah True Beauty, dan emang aku suka genre kayak drama tuh yang kayak anak muda sekolah atau kuliah, cinta-cintaan gitu, romance gitu nggak ya. nggak terlalu suka yang terlalu serius gitu. Jadi aku emang ini emang cocok ini, dan ternyata pas nonton emang seru banget gitu. Nah, BTW aku lupa nih, tinggal di mana sih di Korea? Kayaknya aku lihat di beberapa kontenmu tempat kamu tinggal tuh deket sama yang biasanya dipakai lokasi syuting kan itu? Iya betul. Aku awalnya di Ansan. Di Ansan itu kayak kota di pinggiran Seoul. Kayak misalkan kayak Jakarta itu Seoul. Aku katakan di Depok atau di Bogornya gitu. Oke, di Nah, kawasan. terus ya di Jabodetabeknya Korea lah ya. Nah, terus aku awal bulan Desember ini kan pindah kerja, aku nganggur. Nah, pas nganggur ini aku pindah ke Seoul karena ada temanku juga yang rumahnya di Seoul. Jadi aku daripada gabut sendirian gitu, jadi aku pindah ke dekat rumah temanku itu. Nah, kebetulan ya itu nggak sengaja pas lagi cari makan, ada yang syuting gitu. Jadi ya emang jadi kelihatannya kayak dekat lokasi syuting, tapi emang kebetulan ternyata emang ada yang syuting di situ. Oke, berarti emang kebetulan aja ya itu ya? Kebetulan, iya. Nah, kemarin ke lokasi syutingnya True Beauty kemana aja nih? Bisa ceritain ke Tribuners biar tahu. Aku itu ke lokasi syutingnya True Beauty itu yang ikoniknya banget ya, ke toko komiknya yang Prince itu, kayaknya emang ikoniknya banget di drama True Beauty itu, toko komik itu. Terus abis itu karena deket dengan rumahnya dan salonnya si Jukyong, jadi ya sekalian ke situ. Nah, terus ada beberapa spot lagi yang emang aku tahu secara pribadi gitu, karena aku pernah ke situ gitu. Jadi kayak, ini di sini gitu. Jadi aku datengin lagi waktu itu ke Yonsei University juga, di Hongdae juga ada. Oke. Nah, fun fact-nya syuting True Beauty itu tempat
lokasinya nih. Kan kamu kayaknya di vlog kamu juga jelasin nih, kamu datang kan ke Prince Comic itu dan ternyata itu Iya. adalah kafe ya. Iya, betul betul. Jadi dia tuh kayak kafe merangkap toko aksesoris gitu. Jadi kayak kita bisa beli kopi di situ dan duduk ada untuk ininya walaupun kecil ya. Tapi di dalam itu kayak ada ya toko-toko souvenir gitu. Mungkin karena katanya itu juga sempat beberapa kali dipakai untuk drama Korea The Hair. Cuman aku nggak nonton, cuman banyak dapat komen kayak tadi ini dipakai buat di drama Korea The Hair juga kan gitu. Terus kayak aku nggak tahu kan, aku belum nonton gitu. Tapi katanya iya itu dipakai emang drama Korea lain juga. Jadi kayak emang sengaja mungkin sama ownernya ya udah sekalian aja dibikin toko aksesoris kali aja buat minat yang orang-orang pada datang ke situ gitu. Berarti emang di aslinya tuh di Prince Comic itu bukan Bukan. tempat rental komik tapi Bukan. kafe ya. Karena kalau di drama Tribute kan di dalamnya luas ya. Kalau Iya. itu bener-bener kayak cuma sepetak doang. Wah. Jadi kayak nggak make sense kalau itu dalamnya seperti itu. Berarti yang di dalamnya emang lokasinya berbeda gitu ya? Beda. Biasanya kalau drama Korea itu dia punya gedung sendiri untuk yang syuting yang di dalam ruangan. Jadi kayak semuanya di set gitu di dalam ruangan. Peruangannya ada. Cuman kalau outdoornya emang ngambilnya yang di luar gitu. Oke. Nah terus kan tadi cerita ke salon mamanya Jukyong. Nah itu juga bukan salon ya ternyata ya? Bukan. Ternyata itu toko tas. Toko kaset? Tas. Oh, oke. Berarti kayak syutingnya tuh cuma kayak di depannya doang gitu ya? Iya, di depannya doang. Di setting seperti salon dari depannya. Tapi dalamnya itu ternyata toko tas. Nah, terus kamu juga selain itu, kayaknya kalau nggak salah di vlogmu itu datang ke rumahnya Jukyong yang lama. Iya, betul. Itu deket juga dari tempat. Oh, dekat. Satu daerah itu yang toko komik, rumahnya Jukyong dan mamanya. Jadi kalau di dramanya emang beneran, kalau di drama itu kan ceritanya rumahnya Jukyong, salon sama toko komik deketan. Ya, Tapi nggak tahu di mana, tapi emang deketan. Tapi di aslinya juga emang deketan. Oke. Nah, terus kalau yang di sekolahnya itu ternyata bukan SMA tapi universitas. Iya, Universitas Yonsei itu juga dekat sama tempat tinggal aku. Oh, berarti emang satu komplek ya kalau nggak? Nggak, kalau yang rumahnya Jukyong, toko komik sama salonnya itu emang satu daerah. Cuman kalau Yonsei beda lagi. Kayak sekitar setengah jaman gitulah naik kereta atau bus. Oke. Nah, di sana emang sering dibuat syuting lokasi syuting di drama ya kalau nggak salah ya yang di. Iya. Gitu. Di Yonsei itu aku beberapa kali pernah ngeliat drama yang syutingnya di Yonsei. Jadi emang kayak sering banget ada syuting untuk di Yonsei itu karena emang gedungnya bener-bener kayak gedung estetik banget karena gedung-gedung lama gitu. Oh. Terus apakah itu salah satu destinasi wisata turis mancanegara kalau ke Korea itu ke situ atau gimana? Iya. Jadi ketika sebelum corona itu emang walaupun itu kampus tapi banyak didatangin turis karena emang dia juga bentuk kampus itu estetik banget buat foto-foto dan itu juga salah satu top 3-nya kampus di Korea. Kan di Korea ada SKY itu. SKY, Seoul University, Korea University, dan Yonsei University. Nah, jadi 3 top kampus di Korea itu salah satu Yonsei. Maka Yonsei sering dijadikan destinasi untuk tujuan wisata juga orang-orang yang ke Korea. Nah, biasanya nih, kamu kan sempet juga itu masuk, lihat ada prosesnya syuting suatu film, suatu drama nih. Apakah biasanya kalau ada pembuatan sebuah drama itu, emang kalian bisa lihat gitu atau gimana? Kalau di outdoor itu bisa sih. Kalau di outdoor bisa. Yang penting kita jangan melampaui batas. Misalnya kata orangnya, maaf ada syuting, kita nggak boleh ngelewatin. Karena mereka juga udah minta izin kan. Jadi kayak ya kita jangan jangan terlalu misalnya ngejar artisnya banget. Tapi kalau ada ya ada gitu. Misalnya ada artisnya udah kita tunggu aja dulu atau
sesuai arahan mereka kayak nggak boleh lewat sini, ya udah kita nggak boleh. Kalau di Korea sendiri kalau syuting kayak gitu tuh ada waktu tertentu kah atau waktu khusus cuma malam hari atau pas pagi banget atau emang all day bisa itu sebelum pandemi atau setelah pandemi ini? Kalau sebelum pandemi biasanya dia ngindarin banget weekend, karena kalau weekend itu pas di Korea kan pasti ramai banget, ditambah orang asing dan orang lokal Koreanya pun keluar semua gitu, maksudnya di luar semua. Jadi kalau ketika weekday, ketika hari biasa, paling orang-orang kan pada kerja dan paling yang uh, ada di luar itu paling turis-turis asing aja. Jadi mereka biasanya kalau syuting biasanya ngindarin banget weekend. Oke, karena weekend banyak banget turis gitu ya? Bener-bener. Enggak, weekend itu malah turis ada, terus ditambah orang lokalnya juga ada. Jadi kayak takut crowded banget gitu. Ya, takut penuh. Nah, ngomongin True Beauty nih, terus kamu kan juga ngikutin. Aku penasaran nih, kamu tim Jukyong Suho atau Jukyong Soyun nih, Kak? Aku tim Jukyong Suho. Tanya, boleh tahu nggak? Karena aku emang jujur aku fans sama si Chanwoo kan. Aku emang role model Chanwoo. Aku kan kalau di Instagram tuh ngaku jadi Chanwoo Bekasi. Oke. Jadi kayak emang ini aja sih, karena apa ya? Aku ngerasa kayak ya role model aja gitu, role model gitu. Jadi aku fans sama Chanwoo. Kalau pengen sesuai dengan pemikiranmu, kamu pengen endingnya gimana nih? True Beauty. Aku karena webtoonnya juga belum nonton, jadi aku nggak tahu. Tapi karena dia pemeran utama cowoknya Suho, kemungkinan besar kayaknya bakal sama Suho. Oke. Nah, kan ini dramanya masih ongoing nih. Scene yang paling kamu ingat dan suka itu di bagian yang mana? Suka yang di bagian benar. Mana nih? Apakah Yang di waktu Jugyong ditarik sama Suho sama Soyun di sekolah atau di mana nih? Kalau aku lebih ingatnya yang ketika si Jukyongnya itu yang disuruh Suho ambil komik, terus Suho nunggu di taman dan hujan-hujan, terus si Jukyongnya jatuh kan, terus kayak nangis karena dia abis dibully sama cowok-cowok di depan minimarket gitu karena jatuh tabrakan, terus kakinya kan luka tuh, terus Suhonya langsung pergi beliin plester untuk kakinya gitu. Kayak sedih juga sih karena kayak mentang-mentang tidak cantik dibully gitu karena dilihat hanya dari fisiknya gitu. Kayak sedih juga gitu. Dan jadi kayak romantis banget. Kan ini masih ongoing juga nih. Iya. Ada ini nggak sih moral value yang kamu dapat nggak sih dari drama True Beauty ini? Kenapa? Ada moral value-nya dari drama ini? Moral value-nya ya kita nggak boleh memandang rendah orang atau kayak ngebully orang hanya karena dia itu tidak sempurna atau tidak cantik atau tidak ganteng. Karena tujuan dibikin film ini pun aku rasa jadi untuk kayak standarisasi Korea tuh jangan hanya ngelihat dari fisik gitu. Jadi kita pun semua ya kalau bisa ya kalau berteman atau apa nggak usah ngelihat fisik selama hatinya baik, selama orangnya enak dan satu frekuensi ya kenapa tidak kalau untuk berteman gitu. Jangan hanya memandang fisik dan kita emang nggak boleh banget yang namanya merendahkan orang gitu. Ngomongin ganteng dan cantik, banyak orang Indonesia kan tergila-gila nih sama idol Korea, mau penyanyi, mau aktris, mau aktor. Kan aku pengen tahu sebenarnya tuh orang Korea tuh emang semuanya ganteng dan cantik atau gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang semua orang Korea cantik apa ganteng, nggak semua. Tapi emang banyak yang ganteng dan cantik karena mereka benar-benar soal penampilan tuh kayak bener-bener nomor satu banget. Jadi kayak bener-bener menjaga banget penampilan. Makanya kalau di Korea pun cowok kayak pakai skincare juga. Terus even kayak mereka pakai cushion juga. Karena emang bener-bener bagi orang di Korea itu penampilan nomor satu. Oke, berarti emang cewek maupun cowok tetap perawatan satu ya? Iya, oh iya.
di Korea. Nah, kan kamu udah tinggal di Korea selama 7 tahun. Terus udah ketemu idol siapa aja nih? Aku kalau idol, aku juga beberapa kali nonton konser gitu. Jadi ya lumayan banyak. Cuman kalau yang ketemu secara dekat itu aku pernah, oh ya 2016 ketemu Super Junior, Wah, Super Junior Icul. Itu nggak sengaja ketemu di kafe, jadi bisa selfie bareng gitu. Terus siapa lagi kalau idol? Oke juga sempat ini kan jadi MC gitu beberapa idol untuk acara Indonesia Korea, jadi ya walaupun idol rookie idol baru gitu tapi juga mereka idol jadi kayak aku juga ketemu. Terus kalau untuk yang ketemu secara langsung banyak sih sebenarnya ketika nonton konser karena aku juga sering nonton konser sebelum corona di Korea. terus kalau boleh tahu bias kamu siapa? Aku kalau untuk sekarang bias-bias gitu nggak ada, jadi kayak ngalir aja suka gitu. Misalnya lagi orang-orang lagi suka Blackpink, oh aku suka Blackpink. Aku suka BTS, aku suka BTS, ikut-ikut aja gitu. Yang apa yang lagi hit aku ikut gitu. Berarti sebenarnya semua idol di Korea kamu ikutin gitu ya? Nggak yang Iya iya. gitu, yang Oh, fanatik. nggak ada yang fanatik gitu nggak ada. Cuman kayak misal orang lagi heboh ini nih, lagi ada yang hits grup ini, oh aku lihat, oh ya bagus ya, terus oh aku suka lagu-lagunya gitu, oh aku suka ininya gitu. Ya gitu aja ngalir. Oke, nah tadi kamu sempat nyinggung kamu jadi MC di suatu acara nih, kan kayak kalau Iya nggak salah itu masuk ke vlog kamu juga kan di YouTube kamu iya kan. betul. Terus kamu pernah satu scene bareng idol Korea yang kamu ceritain tadi di programnya kalau nggak salah Mantul Korea, bener? Iya Nah betul. itu siapa? Terus siapa aja sih yang kamu jelasin itu? Terus ngapain kamu? Kok bisa jadi MC? Gimana? Boleh ceritain? Jadi sebenarnya itu aku kan punya teman yang berkecimpung di dunia entertainment Korea, orang Indonesia. Kalau mungkin banyak yang tahu ya, kayak Nikim. Nah, dia itu teman aku di Korea. Nah, kebetulan dia ditunjuk sama salah satu, ada program yang menunjuk dia untuk YouTube sih, untuk memandu sebuah acara Korea Indonesia. Nah, kebetulan mereka butuh satu orang lagi untuk co-hostnya. Nah, kayak nih itu karena dekat sama aku, dia nawarin mau nggak gitu. Tapi aku sebenarnya awalnya nggak pede karena kan aku bilang bahasa Korea aku juga nggak bagus gitu. Tapi karena ini acara Korea Indonesia, jadi emang kita nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi aku terima tawarannya dan ya udah aku jadi MC di situ selama setengah tahun sekitar 6 bulanan. Dan idolnya emang masih baru-baru karena emang kita masih merintis dari nol kan. Pas bener-bener baru buat channel kita langsung ke idol itu. Waktu itu sempat GSA idolnya, terus ada Rose Finger, ada DKB, terus ada yang jebolan Produce X101 itu ada, aku lupa waktu itu soalnya aku nggak ikut join di situ, hanya waktu itu kayak ini sendiri aja karena waktu itu aku kerja jadi aku kadang izin juga karena kadang syutingnya hari biasa jadi aku kadang nggak bisa gitu. Terus sampai sekarang masih berjalan nggak sih programnya itu? Kalau masih berjalan nggak tahu juga sih, kayaknya udah enggak karena waktu itu aku kontraknya 6 bulan dan waktu itu setelah saya kontrak ya udah kayak gara-gara corona awalnya ditunda kan, ada corona sebenarnya udah ada beberapa list idol yang lumayan ada nama grupnya, cuman karena corona ditunda. Nah pas ditunda ini terus nggak ada kabar karena sekarang yang mengurus Mantul Korea itu udah ngurus salah satu acara yang hits di Indonesia. Jadi aku nggak bisa bilang sih, pokoknya yang Korea Indonesia yang untuk idol Korea dan acaranya Indonesia Korea. Pokoknya ada dan hits banget acaranya. Lagi ngurus itu jadinya Mantul Koreanya ya kayaknya ya udah. Mungkin nggak tahu kelanjutan kawan, misalnya ada lagi ya misalkan aku free ya aku bisa, tapi kalau misalnya mereka nggak lanjutin nggak apa-apa juga gitu. Oke, nah kalau nggak salah vlogmu terbaru itu tentang kamu kalau nggak salah ngasih kado
untuk Dita Karang waktu ulang tahun. Iya betul. Itu gimana tuh ceritanya kok bisa ngasih kado itu ke Dita Karang? Jadi gini, karena aku kan punya online shop. Nah, aku punya online shop. Nah, online shopku itu menyediakan jasa kayak kirim barang untuk idol gitu. Jadi ada beberapa fans yang ingin mengirim hadiah ketika idolnya ulang tahun. Dan biasanya entertainment Korea pun kayak mengizinkan ketika fans ingin memberi hadiah tapi pada saat ulang tahun atau ada event-event tertentu aja gitu. Nah, kebetulan waktu itu Dita mau ulang tahun, jadi fansnya ini kontakkanlah ke staff di entertainment Dita ini. Terus setelah boleh dan ya udah, terus kata customerku, Kak bisa ngirim ke Dita Karang. Aku sih ya nggak apa-apa, kita bisa menyediakan untuk cari barangnya, untuk nge-packingnya, dan sampai kita antar ke depan entertainmentnya gitu. Itu kalau boleh tahu nih, biar Tribuners tahu, apa sih nama online shop kamu? Online shopku itu hunam.id. Jadi ada di Instagram itu namanya @hunam.id. Hunam.id itu berarti Ya, bagi yang fans-fansnya artis Korea itu bisa minta tolong kamu buat ngasih kado jika kalau ada event seperti ulang tahun gitu ya. Betul. Dan kita juga kita jual barang-barang dari Korea, misalkan kayak album, baju, sepatu, apapun yang ada di Korea, misalkan kalian inginkan, bisa dicari di hunam.id. Memang promosi. Promosi, nggak apa-apa. Penasaran nih, udah ngirim ke idol siapa aja nih? Selama ini kita pernah ngirim ke Moon Chewon. Moon Chewon itu aktor yang main Flower of Evil kalau tidak salah. Itu yang pertama kali project kita, itu Moon Chewon. Kedua itu Bobby Icon. Aku juga bikin vlognya. Aku ke YG Entertainment. Dan ketiga ini ke Dita Karang. Karena kita juga baru ini aja sih, baru membuka project-project ini karena beberapa customer minta, Kak, aku mau kirim barang. Aku awalnya kan nggak tahu, cuman kayak ternyata mereka sendiri yang kayak mencari tahu dan kita hanya dipakai untuk jasa beli, packing, dan kirim barang, dan ya udah ternyata banyak yang minat jadinya. Tapi ya hanya event tertentu biasanya. Oke, nah aku pengen tahu berarti yang ngontak ke agensinya itu customer kamu, bukan kamu? Bukan, karena kita nggak ada kewenangan untuk mengontak agensi. Takutnya kan misalkan aku udah kontak ternyata customer nggak jadi, kan nggak enak tuh. Takutnya dikira cuman main-main aja gitu sama agensinya. Jadi aku nggak mau dicap kayak gitu, Hunam. Jadi kayak ya udah biarkan mereka yang berurusan dengan agensi. Yang penting kita minta nomor telepon staffnya, ketika kita udah di depan, kita bakal telepon staffnya dan ambil barangnya gitu. Hunam.id itu udah berjalan berapa lama kalau boleh tahu? Hunam.id berjalan baru sekitar 9 bulan, 8 bulanan. Di awal tahun aku buatnya. Oh, di awal tahun, berarti selama pandemi ini ya? Iya, betul, selama pandemi. Ya, betul. Karena selama pandemi kan jarang orang yang bisa ke Korea, tapi mereka masih banyak yang pengen belanja barang-barang dari Korea. Jadi orang-orang yang pengen biasanya belanja langsung ke Korea, mereka tidak bisa. Jadi bisa lewat hunam.id gitu. Aku sempet tadi tuh ngepoin Instagramnya hunam.id. Itu ada kayak member-member apa gitu yang itu apa sih? Oh, membership. Membership itu apa sih? Membership itu biasanya kalau fans K-pop biasanya ada membership gitu. Jadi biar nama mereka tuh terdaftar sebagai membership resmi dari suatu grup. Oh, oke. Terus kamu nyediain jasanya gitu atau gimana? Ya, kita sediain jasa untuk membuatkan membership. Misalnya fans BTS nih mau jadi fans resminya BTS, mereka harus join ke membership. Nah, kita yang bisa bantu kayak kita isi nama, terus ketika paketannya datang juga kirimnya ke alamat rumahku gitu, terus aku kirimin lah ke Indonesia begitu. Oke. Nah, terus aku nyinggung tentang
vlog kamu yang suka jalan-jalan juga nih. Ngomongin jalan-jalan nih, kasih rekomendasi ke K-popers atau yang penggemar K-drama, kalau mau liburan ke Korea Selatan harus banget kemana nih? Mungkin yang belum banyak orang tahu ada spot bagus, itu di mana, Kak? Kalau aku sih, karena aku biasanya daerah-daerah Seoul aja ya. Jadi paling aku rekomendasi ya Hongdae. Soalnya aku paling suka di Hongdae. Tapi Hongdae itu salah satu tempat wisata yang umum sih. Kalau untuk wisata-wisata yang banyak orang belum tahu, biasanya sih di daerah-daerah yang Korea Tengah atau Korea Bawah gitu. Dan aku belum pernah ke daerah-daerah situ, jadi aku juga kurang tahu. Paling tapi kalau di Seoul ya aku bisa rekomendasi itu ya Hongdae, terus ke daerah Angguk itu daerah orang kan biasanya pada ke Gyeongbokgung Palace. Itu daerah yang untuk istana-istana, biasanya pasti kalau orang liburan ke Korea ke istana Gyeongbokgung. Nah, Angguk itu di sampingnya Gyeongbokgung, nah itu yang tempat lokasi syuting untuk True Beauty. Di situ banyak dipakai lokasi syuting drama lain juga. Terus kalau untuk yang lainnya ya aku bisa rekomendasiin Sungai Han sih. Itu buat santai-santai gitu. Nah, biasanya nih kalau pandemi pasti nggak ada perayaan tahun baru ya kalau di Korea Selatan? Nanti. Di Korea kayaknya emang dari dulu nggak ada perayaan tahun baru. Nggak ada. Nggak, tahun baru tuh hanya ya paling kayak kumpul-kumpul sama teman. Kalau di Indonesia kan kayak ada kembang api atau apa. Kalau di Korea tuh festival kembang apinya bukan di tahun baru, tapi ketika Thanksgiving. Sebelum Thanksgiving itu ada festival kembang api di Sungai Han. Itu bener-bener kayak meriah banget, kayak serasa tahun baru tapi bukan tahun baru. Karena di Korea sendiri kalau tahun baru itu nggak boleh ada kembang api. Mereka tuh di tempat umum nggak boleh asal mainin kembang api, nggak boleh main kembang api di Korea tuh boleh di laut atau di dekat-dekat air, misalnya dekat Sungai Han, atau biasanya yang paling sering sih di laut. Jadi kalau ada yang kembang api kecil yang dipegang tangan yang ke atas gitu, jangan gitu doang, itu biasanya di laut. Kalau untuk perayaan sendiri di Korea itu lebih kayak paling acara musik, bukan kembang api. Berarti emang kalau perayaan tahun baru di Korea itu acara-acara musik di sana banyak gitu ya, atau gimana? Iya, biasanya acara musik, countdown juga ada. Cuman kalau untuk yang bener-bener ikoniknya tahun baru kan pasti kembang api kan. Di Korea juga kembang api tahun baru itu main di outdoor kayaknya dingin banget. Jadi emang orang juga kayak kurang suka untuk kayak nunggu jam 12 untuk kembang api gitu. Kayak dingin banget gitu. Berarti emang lebih kegiatan tuh di rumah ya kalau tahun baru? Di rumah karena emang seasonnya pas winter, jadi lebih nyaman di rumah, kumpul sama teman-teman, kita countdown bareng di rumah teman gitu, lebih seru. Karena emang lebih hangat gitu. Kalau di luar kayak mau di luar itu kayak kumpul-kumpul juga kedinginan, menggigil di luar, jadi enak di dalam rumah. Oke, nah kamu kan udah lama tinggal di Korea. Terus kasih rekomendasi dong buat Tribuners yang pengen ke Korea Selatan dengan budget minim. Enaknya tuh cari tempat nginep di daerah mana dan cari makan tuh yang halal tuh di mana juga? Sekarang untuk di Korea tempat makan halal lumayan banyak. Di Taiwan, even di Hongdae pun udah ada beberapa restoran yang halal. Nah kalau untuk tempat tinggal aku saranin di Hongdae atau Sinchon karena banyak banget kayak Airbnb atau Gosiwon atau guest house yang bisa di kalian tempati, karena mereka banyak karena harganya saingan, jadi lebih murah dibanding tempat-tempat yang kayak jarang banget Gosiwon atau bukan Gosiwon, guest house atau Airbnb itu malah agak pricey karena emang nggak ada saingannya. Jadi aku saranin di daerah Hongdae. Hongdae ya. Nah terakhir nih aku pengen tahu kan setelah mau mulai kerja lagi nih, setelah resign nih, tetap bakal bikin konten rutin nggak? Insya Allah bikin selama pandemi. Walaupun pandemi ini, jadi weekend ketika libur kerja, insya Allah bakal masih berkonten. Even kontennya bukan ke lokasi syuting, aku bisa konten kayak keseharian aku di tempat kerja,
atau kehidupanku sehari-hari. Jadi kayak pengennya lanjut terus. Jadi kayak ya udah biar apa ya, biar lancar terus gitu YouTube-nya. Nah, selain vlog keseharian nih, ada next project apa nih yang pengen kamu buat, konten apa yang pengen kamu buat, atau dikit-dikit ini udah buat project terus tinggal di-upin gitu? Sebenarnya aku dapat project dari fansnya Secret Number lagi. Wow. Jadi aku ada dikirimin 100 album Secret Number dan aku diminta tolong untuk bagi-bagikan di jalanan di Korea gitu. Jadi untuk biar katanya biar Secret Number lebih dikenal di Korea, biar tambah hits, tambah top gitu loh. Jadi aku pun ya nggak apa-apa, dan aku juga bakal untuk konten. Jadi kayak ada win-winnya gitu. Aku bantuin, aku untuk konten juga, dan mereka juga sangat berterima kasih. Aku pun berterima kasih kepada mereka. Oke, itu project bakal berjalan untuk kapan nih, kalau boleh tahu? Harusnya itu awal Desember ini berjalan, cuman karena Korea lagi naik coronanya, jadi aku nunggu sampai levelnya turun. Karena kalau kita beraktivitas di luar, takutnya jadi ilegal gitu, ditangkap polisi. Karena kayak kita bagi-bagi ini di jalan, ketika lagi corona itu kan kayak orang harus stay di rumah, malah aku di jalanan bagian orang lagi kan kayak tangan ke tangan gitu kan, ya takutnya gimana. Jadi kayak kita hindarin itu dulu. Aku pun udah bilang ke fanbase-nya Secret Number, nah kita tunda dulu proyeknya sampai corona di Korea selesai, dan mereka pun memahami gitu. Nah, terakhir nih untuk menutup malam ini aku mau tanya, apa sih resolusi kamu di tahun 2021? Satu, pastinya corona cepat menghilang dari dunia. Amin. Itu. Jadi biar aku juga bisa cuti ke Indonesia gitu, kangen juga sama keluarga, dan orang yang mau ke Korea juga bisa ke Korea, karena banyak banget orang yang udah nggak sabar banget pengen ke Korea. Ngeliat updatean aku banyak yang, aduh kalau nggak corona nih aku udah pasti ke sana gitu. Tapi karena nggak corona nggak bisa ya. Dan semoga kita lebih sukses lagi, lebih baik lagi dari tahun berikutnya. Pastinya gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kamu belum pulang ke Indonesia udah berapa tahun? Aku sekitar 1,5 tahun nggak pulang. Karena tahun ini nggak bisa pulang. Aku biasanya 1 tahun 1 kali itu cuti. Cuman karena corona, sebenarnya cuti mah bisa. Cuman balik lagi ke Koreanya itu aku mesti karantina gitu, dan karantinanya tidak murah. Jadi kayak lebih mikir, udahlah tahan dulu, tunggu corona kelar nanti bisa cuti. Oke, thank you Karian untuk menyempatkan waktu ngobrol di On Cam Every Night malam ini. Semoga Hunam ID terus maju ya, terus sukses, terus banyak project-project baru juga, terus semoga bisa pulang ke Indonesia. Amin, terima kasih juga udah mengundang aku diwawancara sama Tribun. Aku sangat tenang banget karena aku juga merasa kayak wow, aku bisa diwawancarin sama Tribun, kayak nggak nyangka aja gitu. Sukses ya Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.